Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Masjid Al Munawwarah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah sekarang kita belajar di awal pertemuan kita. Lebih kurang saya menemani ibu-ibu semua di 10 pertemuan setiap tahunnya. Kalau 10 pertemuan berarti ada 10 judul yang akan kita bahas menjelang kita sampai kepada Ramadan tahun depan. Semoga kita semua sudah kembali kepada fitrah, amin. Dan Allah panjangkan umur kita supaya kita bisa terus belajar menuntut ilmu hingga Ramadan tahun depan kembali, insyaallah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang satu hadis. Yang hadis ini kita bungkus, kita amalkan, kita bawa pulang sehingga bisa menjadi satu bekal buat kita setelah kita pulang nanti ke rumah kita. Ingat ibu-ibu, kita pengajian udah bertahun-tahun dengan ustadz lain maupun dengan saya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Apapun ilmu yang disampaikan oleh ustadz dan ustazahnya, kita dengar, kita simak, sebagian kita amalkan semampu kita. Karena kenapa? Karena kalau kita meninggal, itu yang ditanya bukan seberapa banyak ilmu kita. Yang ditanya adalah seberapa banyak amal kita. Ya, apakah kamu punya ilmu ini? Ngerti tafsir ini? Ngerti arti ini? Tidak itu. Sholat enggak kamu? Puasa enggak kamu? Ikut puasa sunnah enggak kamu? Gibahin orang enggak? Fitnah orang enggak? Itu adalah bukti bahwa amal itu lebih penting. Hanya saja beramal tanpa ilmu salah juga dia, kan gitu ya. Jadi ilmu itu hanya sekedar sebagai cara kita, alat kita, petunjuk kita supaya kita beramal dengan benar. Amal niatnya benar, caranya salah, amalnya tertolak. Ini sebelum kita mulai. Niatnya benar, caranya salah, amalnya tertolak. Niatnya benar bangun masjid, tapi dari hasil korupsi, tertolak dia.
Niatnya benar ngasih makan anak yatim, tapi dari mencuri tertolak dia. Niatnya benar ngasih rezeki kepada tetangga yang susah, tapi dari hasil yang tidak halal, seperti hasil menipu orang, salah dia. Mau ibu bangun 10 masjid, tapi dari hasil korupsi nggak bisa. Sama dengan terbalik. Ada yang benar niatnya, salah amalnya, nggak bisa juga. Kalau tadi niatnya benar, amalnya salah. Oke? Sekarang amalnya benar, niatnya yang salah. Apa contoh? Amalnya benar, dia puasa terus. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, amalnya benar. Dia pasang niat, dia tahan nafsunya, dia tahan dahaga, dia tahan lapar sampai berbuka. Caranya benar, niatnya salah kalau untuk diet. Oh iya dong, iya dah. Diet itu cuman efek samping, niatnya tetap karena Allah. Terasa. Iya. Jadi niatlah puasa karena Allah, diet itu cuman efek samping saja. Amalnya benar, dia sholat Jumat, orang sholat Jumat, lo awak. Apa niatnya? Menutupin malu aja, nggak bisa. Jadi dalam beramal niatnya benar, caranya juga harus benar. Nggak bisa ditinju anak orang, tuh. Dimaki-maki istri. Kenapa bapak maki-maki istri bapak? Niat saya biar dia berubah. Nggak bisa. Niat bapak benar, cara bapak nyakitin orang, nggak bisa. Ibu, langsung ibu hina teman ibu rendahkan dia, ibu tidak hargai dia. Kenapa ibu seperti itu? Biar dia berubah. Nggak bisa. Niat kita benar, caranya nggak boleh nyakitin. Nah, ini agama Islam yang sangat indah. Jadi nggak bisa sekedar segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nggak bisa. Aku nyuri saja untuk apa? Ngidupin keluarga. Nggak bisa juga. Iya kan? Jadi niat benar, cara benar. Nah, ini adalah contoh banyak orang yang salah kaprah. Kenapa? Faktor ilmu. Nah, makanya kita banyak belajar. Semoga ilmu-ilmu yang kita udah dapat selama ini bisa kita amalkan. Insya Allah. Karena sumbernya adalah ilmu. Ibu mau melakukan apapun ibadah, tapi nggak ada ilmunya, bisa jadi nggak diterima. Kayak tadi, iya kan? Dia punya masjid tapi dari korupsi, kan berarti nggak ada ilmunya. Atau dia mencuri untuk ngasih makan anak yatim. Dia beriman, tapi nggak ada ilmunya. Dia merasa dia masuk surga, tapi nggak ada ilmunya. Paham saya ya? Nah, baca Quran terus, Ustadz ceramah baca Quran terus, Ustadz ceramahnya ngasih sholat sunnah terus, ya kan? Beriman dia, tapi caranya nggak kayak gitu. Nah, yuk kita bahas satu hadis untuk kita bungkus, kita bawa pulang supaya kita bisa punya amal baru untuk kita amalkan. Kita mulai. Hadis ini dari hadis Arba'in. Bunyi hadisnya ada 3 pasal. Yang pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ini poin pertama. Yang kedua, wa atsbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Iringilah segala keburukan dengan kebaikan. Nanti saya jelaskan. Poin kedua. Lanjutan dari hadis itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bahas satu-satu, satu hadis 3 poin. Ittaqullaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Dimanapun berada ada 2 tafsir. Yang pertama adalah dimanapun kita berada. Yang kedua, dalam kondisi perasaan apapun kita tetap harus bertakwa. Saya ambil sebuah contoh. Bu, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, banyak orang yang terlihat bertakwa kalau di depan banyak orang. Contoh, kalau kita pergi ke Mekah Madinah, semua orang bertakwa, betul? Tak sholat dia di tanah air, nyampe di situ sholat dia. Mabuk dia di tanah air, nyampe situ nengok Ka'bah menangis juga dia. Makanya menengok keimanan seseorang tidak di Mekah Madinah.
Lihat keimanan seseorang saat di tanah air. Tetap sholat nggak dia di tanah air? Kalau tetap sholat dia berimanlah dia. Kalau bolong dia endaklah dia. Dan keimanan seseorang itu diukur dari sholat subuhnya. Jangan dari sholat Jumatnya. Jadi, it's okay ya. Ibu mau punya calon menantu, tengok subuh, ibu ngintip sidak setiap masjid, cari yang sholat subuh bujang ganteng, kayak gitu, ya kan? Kalau sholat Jumat ada sebagian orang yang malu gak sholat Jumat kan gitu ya. Lihat, makanya keimanan kita semua ini juga diukur dari subuhnya. Karena ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, baik di Mekah Madinah maupun kita di tanah air. Ini kondisi. Kemudian yang kedua, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, saat rame-rame dan saat sendiri. Rame-rame kita bertakwa kepada Allah, sholat berjamaah, baca Quran berjamaah, tadarus bersama, ya, nyantri bersama, pesantren bersama. Tapi juga bertakwa kepada Allah saat sendiri. Saat sendiri bagaimana? Banyak orang kalau lagi nggak dipantau orang, dia melakukan dosa. Ya, melakukan dosa. Contoh, maaf, sogok menyogok. Itu apakah ketakwaan yang diumumkan? Tidak. Cuman kita dan yang menyogok, yang disogok yang tahu, ya kan? Nah itu berarti kalau kita mau bertakwa kepada Allah, kan yang lain nggak ada yang tahu saja kalau kita sogok menyogok. Kan cuman kita doang yang tahu. Dengan orang yang kita sogok dan sogok menyogok, berarti nggak bertakwa di saat sendiri. Gitu ya. Nah, takwa saat keadaan sendiri. Contoh, kata Ustazah Nela, keluar rumah tuh tutup aurat. Oke, saya ke minimarket tutup aurat, ke pasar kaget tutup aurat, kemana-mana saya tutup aurat saja. Tapi jam 2 malam lupa masukin motor. Saya keluar rumah, tengok kiri kanan, kan tidak ada orang doh. Lantak aja lah. Itu berarti nggak bertakwa saat sendiri. Allah lihat, ustazah kan nggak ada orang yang lihat saya ustazah. Kalau saya nutup aurat, kalau saya buka aurat saat nggak ada yang lihat kan nggak apa-apa. Dari mana dalilnya? Tutuplah aurat ketika keluar rumah. Ada nggak ada orang wajib tutup. Keluar rumah, di rumah yang enggak. Hai orang-orang beriman, tutuplah aurat kalau ada orang, kalau nggak ada buka aja lah. Kan ada dalilnya. Hai orang-orang beriman, tutuplah aurat, kalau ada orang, kalau nggak ada lantak aja lah, kan ada. Ada nggak ada orang tutup aurat itu? Nggak bisa keluar rumah tengok, kan nggak ada orang, cepat-cepat buru-buru. Atau pakai handuk aja, handuknya berkibar kayak bendera. Nggak bisa. Itu berarti tidak bertakwa saat sendiri. Takut itu bukan sama manusia, takut itu sama Allah. apa nego deh. apa nggak gitu konsep aurat. Kita udah pernah bahas aurat, udah belum di sini? Belum? Udah? Kapan kita harus nutup aurat? Selangkah keluar rumah. Di wilayah apa? Wilayah umum. Apa ciri-ciri wilayah umum? Wilayah yang kalau orang menengok kita, kira-kira orang itu nggak pakai izin, Bu. Selagi orang itu kalau nengok kita nggak pakai izin, itu wilayah umum, Bu. Wajib nutup aurat, Bu. Kira-kira ibu di teras rumah, orang mau nengok ibu, minta izin nggak? Numpang tengok ya? Kan enggak. Itu berarti wilayah umum. Walaupun ada nggak ada orang tutup. Saya jemur pakaian di genteng rumah saya, Ustazah. Genteng-genteng saya, rumah-rumah saya, tanah-tanah saya. Kira-kira kalau orang mau nengok ibu ke genteng, orang minta izin nggak? Enggak, wajib nutup aurat di genteng. Balkon-balkon saya, Ustazah. Rumah-rumah saya, tanah-tanah saya. Ini kalau saya mau nengok, kalau orang mau nengok kita ke balkon buka aurat, kira-kira orang minta izin nggak? Selagi orang tidak minta izin, kalau orang mau menengok kita, itu wilayah umum. Wilayah umum adalah orang di mana kalau nengok kita nggak minta izin, ada nggak ada orang tutup. Tapi kalau di dalam rumah, kira-kira orang mau melihat kita minta izin nggak?
Dalam rumah. Orang minta izin, maka boleh buka dalam rumah. Jangan terbalik. Di rumah tertutup, di luar terbuka-buka. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang dia di rumah terbuka, di luar dia tertutup. Ada yang mau nego lagi? Enggak. Nah, jadi ini yang saya maksud. Makanya kan saya sering bilang, ayo kita tutup aurat. Ada nggak ada orang? Karena ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwa itu dimanapun kita berada. Sediakanlah di belakang pintunya paku, tap. Sediakan gamis yang besar, kerudung besar. Walaupun pakai daster di dalam bisalah kayak orang-orang sawah keluar nyapu, ya kan? Nggak apa-apa. Panas ustazah, lebih panas api neraka. Oh, gamis ribet. Kain sarung sama mukena. Kode kain sarung, gampang. Ribet, kain kapan jelah, murah. Yang penting tutup. Kan ceritanya ittaqullaha haitsu ma kunta. Takwa itu dimanapun kita berada. Ada orang di luar ramahnya luar biasa. Di luar ramah, seperti orang baik dan bertakwa. Di dalam marah-marah terus sama istrinya. Marah-marah terus sama suaminya. Berarti dia tidak bertakwa saat dia sendiri. Dia cuma bertakwa saat bersama. Ramah kali. Apa kabar? Anak muda. Ini kalau ada anak muda di online, saya mau sampaikan begini. Anak muda itu banyak dia terlihat baik dengan teman-temannya di luar. Kalau udah ketemu dengan kawan-kawannya lagi nongki-nongki, mau lagi apa namanya itu? Lagi ngopi-ngopi, itu ramahnya luar biasa. Apa kabar besti, cipika cipiki, I miss you, foto sikit lucis, selfie. Nyampai di rumah orang tuanya dilawan-lawannya aja. Berarti lu itu bertakwa, lu tuh baik depan orang ramai doang. Lu tuh nggak baik kalau saat di ruangan pribadi lu, kan gitu. Nah ini nggak cocok nih dengan konsep ittaqullaha haitsu ma kunta. Di luar gagah, mantap, jadi orang hebat, dihormati banyak orang. Di rumah istri dimarah-marah, nggak keren. Istri juga kayak gitu, di luar ramah, tokoh masyarakat, ya di dalam wah suami dijengkal-jengkalin. Kan nggak kayak gitu konsepnya, besti, oke? Dah, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Baik dengan teman, baik dengan orang tua. Tengok skala prioritas. Orang tua lebih penting dibanding teman. Kita itu berkah hidup bukan karena kita menyenangkan hati teman saja, tapi cukup senangkan hati orang tua, maka dunia akan di tangan kita. Banyak orang nggak paham, dia cuma kelihatan baik di hadapan banyak orang, tapi di ruangan pribadinya berantu-antu, ribut-ribut. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Clear? Dan nanti keluar rumah pakai kain kapan? Oh enggak. Yang kedua, hadis nomor 2, ini satu hadis ada 3 poin. Wa atsbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah, iringilah segala keburukan dengan kebaikan. Saya ulang, iringilah segala keburukan dengan kebaikan. Saya ulang lagi, iringilah segala keburukan dengan kebaikan. Apa maksudnya? Ini perintah nih dalam hadis arba'in, ya. Wa atsbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Kita ini hidup di dunia kan mengecilkan kesalahan, memperbesar pahala. Kan gitu konsep kita hidup di dunia ini. Kecil-kecilkan berbuat salah, banyak-banyakkan berbuat baik. Supaya nanti ceritanya kalau ketemu di yaumul mizan, di hari perhitungan, maka nanti akan ditimbang berat dosa dan pahala kita. Semoga nanti dosanya itu lebih rendah dibanding pahalanya. Tapi dosanya ini tetap dicuci di neraka. Ini sebelum saya lanjutkan definisi tafsir dari hadis itu. Dosanya akan tetap dicuci di neraka. Makanya kalau bisa kita ini jangan masuk neraka. Amin. Jangan kita masuk neraka. Jangan pernah membayangkan masuk neraka. Jangan. Makanya saya selalu pesan kepada jemaah,
Hampir di setiap cek. Itu suara apa ya? Saya makanya selalu pesan kepada jemaah, hampir di setiap ceramah saya, usahakan untuk meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan majelis taklim, meninggal dalam keadaan berwudu, jaga wudu 24 jam. Suara apa tuh ya? Cek sound. Cek. Tapi aman? Suara aman? Oke. Jaga wudu 24 jam, habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Semoga kalau kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Meninggal dalam keadaan sujud, sholat, majelis taklim, kita usahakan. Saya coba untuk jelaskan sebelum saya lanjutkan hadis tadi. Bu, meninggal itu adalah dari Allah. Tapi cara meninggalnya kita yang usahakan. Saya ulang ya. Meninggalnya itu dari Allah. Tapi cara kita yang meninggal dalam keadaan yang kayak gimana kita maunya, itu kita yang usahakan. Contoh, ada dalil idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, tidak akan dimundurkan walaupun cuma 1 jam. Misalnya besok naudzubillah minggu ada orang meninggal, ditakdirkan 1 Juni jam 1:13. Itu kan takdirnya, sudah ditentukan oleh Allah meninggalnya kayak gitu, oke? Tapi meninggalnya kayak gimana di jam segitu kita yang usahakan. Saya jelaskan pelan-pelan biar paham. Saya sering menyampaikan kepada jemaah tentang konsep peluang. Jadi begini, orang yang sering keluar rumah itu lebih berpeluang kecelakaan dibanding orang yang berada dalam rumah terus. Betul? Orang yang sering ngomong kayak saya ini berpeluang lebih banyak salah dibandingkan orang gak ngomong-ngomong, betul? Orang yang banyak berbuat lebih kemungkinan besar melakukan kesalahan dalam perbuatannya dibanding orang yang tidak berbuat apa-apa, kan gitu ya? Makanya kalau ada orang-orang yang suka bicara, suka berbuat yang terbaik, salah dia sesekali, sudahlah. Kalau nggak salah, tandanya dia nggak berbuat apa-apa, kan gitu ya? Nah, sama dengan begini, itu konsep peluang namanya. Contoh, orang yang meninggal, orang yang rajin majelis taklim, akan ada kemungkinan dia meninggal dalam majelis taklim berpeluang lebih besar dibanding orang-orang yang tidak majelis taklim. Betul ya? Makanya saya sampaikan begini, rencanakan pengen mati kayak gimana. Dan banyak-banyakkan di situ. Pengen mati dalam majelis taklim, ikuti majelis taklim di mana-mana. Pengen mati saat baca Quran terus, peluangnya lebih besar, ya dong? Ingin meninggal dalam keadaan zikir, banyakkan zikir, peluangnya lebih besar. Ingin meninggal dalam keadaan baca Quran, banyakkan baca Quran, peluangnya lebih besar. Makanya ada yang sering katakan, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya, betul? Apakah selamanya gitu? Enggak juga. Tapi maksudnya, kalau dia punya kebiasaan, maka dia akan sering melakukan kebiasaan itu. Jangan-jangan pas dia melakukan kebiasaan itu jadwal mati dia, gitu loh maksudnya. Makanya kita banyakkan kebiasaan baik, supaya peluang mati baiknya itu lebih banyak, gitu loh. Banyakkan majelis taklim, jaga wudu 24 jam, mendengarkan ceramah, zikir, baca Quran, itu syahid. Orang yang mati syahid tidak rasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan langsung masuk surga. Tapi coba kalau kerjaannya yang aneh-aneh, pagi baring-baring, menjelang siang nganga-nganga, siang-siang menonton, sore joget-joget, malam nganga-nganga lagi, bingung ngalai-ngalai baring-baring. Meninggalnya gitulah. Kemungkinannya peluangnya lebih besar toh, iya toh? Lagi apa? Nggak ada, lagi santai aja. Jam 1 ditelepon, lagi apa? Nggak ada, lagi baring-baring aja. Jam 4 ditelepon, lagi ngapain? Nggak ada, nonton-nonton aja ya. Maghrib ditelepon, lagi apa? Nggak ada, lagi ngopi-ngopi aja sambil santai. Jam 9 ditelepon, lagi apa? Nggak ada,
aman-aman aja ya, lagi duduk-duduk aja, meninggalnya gitulah tuh. Kemungkinannya lebih besar meninggalnya kayak gitu, paham nggak maksudnya? Makanya kalau ke pasar itu, kalau kita jualan silahkan lama-lama, kalau nggak jualan jangan lama-lama. Ke mall itu jangan lama-lama, matinya di situ nanti. Boleh, tapi jangan lama-lama. Nah, sisa waktu saja. Kan pengen kejar mati syahid. Oke? Tegang betul ya. Kalau kalau belanja sayur, belanja aja. Jangan belanjanya cuman 30.000, ceritanya 3 jam, per jam 10.000, jangan. Makanya hati-hati Bu. Hati-hati kita hidup nih. Kita nggak tahu karena meninggalnya tuh dari Allah. Persoalan meninggal kayak gimana kita sedang usahakan. Makanya balik lagi ke yang tadi. Keluar rumah tuh tutup aurat. Jemur pakaian, tutup aurat. Kalau keluar rumah. Jangan-jangan pas jemur pakaian datang ular patok, tup, mati, buka aurat. Peluang, konsep ilmu matematika. Clear? Walaupun ada kemungkinan kita berusaha untuk jadi orang meninggal dalam keadaan baik, ada kemungkinan meninggal dalam keadaan tak baik, ada. Tapi peluangnya lebih kecil. Lebih besar peluang matinya dalam keadaan baik, insyaallah. Oke, balik yang tadi lagi. Ganti setiap kebaikan dengan keburukan. Terbalik. Ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Hidup ini memperbanyak kebaikan. Supaya peluang baiknya itu lebih banyak. Nah, setiap melakukan keburukan, ganti dengan kebaikan. Contohnya gimana sih Ustazah? Apa keburukan yang kita lakukan? Kita tambal, kita tempel dengan kebaikan. Apa contohnya? Contoh misalnya, kita berkomitmen untuk nggak gosip. Sekali kita gosip, denda 50.000 sedekah, gitu. Walaupun kita harus minta maaf sama orang itu. Aku nggak mau gosip, tapi kalau aku bergosip, maka aku akan sedekah 50.000. Aku komitmen untuk bangun subuh. Kalau subuhnya telat jam 6, aku ganti dengan duha 8 rakaat, gitu. Saya komitmen untuk sholat zuhur tepat waktu. Tapi kalau tertidur sampai asar, saya iringi dengan saya tambah tahajudnya di 8 rakaat. Itu konsep hadis tadi. Saya nggak mau nyakitin siapapun. Sekali saya nyakitin hati suami, saya denda sedekah 20.000. Saya harus nutup aurat. Keluar rumah nutup aurat. Sekali saya keluar rumah pakai baju KTB daster bolong, ya kan? Saya denda sedekah subuh jadi 20.000, 80.000. Apa tujuan hadis ini? Tujuannya adalah semoga ketika kita melakukan keburukan, kita tambah dengan kebaikan, keburukan kita itu ditutup oleh kebaikan kita. Gitulah maksudnya. Saya nggak mau mengeluh. Sekali saya ngeluh, saya harus denda 20.000. Daripada piti keluar, jangan ngeluh lagi. Gitu kan? Ngeluh nggak boleh lagi ibu-ibu ya. Ngeluh nggak boleh lagi. Kan saya sering sampaikan kepada jemaah. Kadang-kadang contoh yang sering saya berikan, ngeluh terus. Baru bangun, aduh sakit-sakit badan. Aduh, mau sarapan nih, sarapan apa ya? Padahal makanannya ada, tapi ngeluh juga gitu loh. Kebiasaan ngomong gitu. Pergi ke pasar, deh apa yang mau dibeli ya? Tengok ikan, deh mahal-mahal semua. Entah apa-apa pemerintah yang salah. Nanti pulang ke rumah, tengok pakaian, banyak pakaian yang belum dicuci. Deh juga. Setelah dinyuci mau jemur, panas berdekang, panas betul, sakit kepala.
Nggak panas, cuman mendung. Cemana pakaian mau kering mendung? Nggak mendung, gerimis panas. Ini hujan orang mati nih. Hujan lebat, gimana mau nyuci nih, lebat. Nanti dijemurnya pakaian baring dia, baring. Terdengar azan jam 12:10. Cepat betul azan. Azan pun mengeluh, coba ya kan. Allah kirim ya, jadi setiap mengeluh denda sedekah. Gitulah. Oke? Entah iya tanda oke. Pokoknya cara mengamalkan hadis itu ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Siap apa? Jadi kalau yang sahih apa enggak berlaku dengan Enggak. Orang yang mati syahid tidak rasa sakit mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Dia tidak meninggalkan kewajiban. Dia tetap melakukan sholat 5 waktu, zakat kalau dia mampu, kemudian dia puasa Ramadan. Tidak bisa wudu 24 jam, mati dalam keadaan berwudu, mati syahid, wudu terus, sholat isya enggak bisa juga. Enggak bisa itu. Ibu kalau belanja ke mall ada diskon, syarat dan ketentuan berlaku, buy one get one. Belanja 500.000 dapat kupon 50.000. Ada syarat, mati syahid syarat. Jadi syaratnya dia tidak meninggalkan kewajiban. Sejak dia bertaubat, kan yang lalu udah Allah maafkan. Clear? Dah, coba catat apa nanti kekurangan kita. Apa kira-kira keburukan yang kita pernah lakukan atau sering kita lakukan atau kebiasaan yang sering kita ganti dengan kebaikan. Cubit anak, sekali cubit tambah sholat duhanya jadi 4 rakaat. Oke? Nah itu caranya. Hal itu hampir-hampir mirip dengan supaya kita tidak terjebak dalam istidraj. Istidraj itu adalah kita banyak nikmat tapi kita tidak ibadah. Nikmat banyak tapi tidak ibadah. Semakin banyak nikmat semakin jauh dari Allah. Semakin banyak nikmat semakin tidak ibadah. Itu istidraj. Apa namanya? Istidraj. Kalau ibu ada lihat orang nikmatnya banyak tapi dia nggak ibadah, enak kali hidupnya ya. Nggak sholat tapi nikmatnya banyak. Nggak sholat tapi nikmatnya banyak. Itu hati-hati, itu orang istidraj, itu ngeri itu. Maksudnya apa? Allah akan berikan nikmat walaupun dia tidak ibadah. Sampai Allah cabut nanti nikmat itu secara mendadak. Entah sakit mendadak, na'udzubillah. Entah rumah terbakar mendadak, na'udzubillah. Makanya biar tidak istidraj, setiap mendapatkan nikmat, tambah dengan ibadah. Nah, kan gitu. Kalau yang tadi, setiap melakukan kesalahan, iringi dengan kebaikan. Supaya terhindar dari istidraj, setiap kita mendapat nikmat tambah ibadah. Naik gaji tambah sedekahnya. Suami yang tadinya maksiat taubat dia tambah sholat duhanya. Anak yang tadinya nakal baik dia tambah sedekahnya. Anak yang rupanya lulus masuk perusahaan bonafide di Indonesia tambah dengan sedekah. Jadi setiap kita dapat nikmat tambah dengan ibadah supaya kita tidak termasuk istidraj. Paham? Lanjutan hadis itu yang pertama tadi, ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, sudah saya jelaskan. Yang kedua, wasbi'is sihatal hasanatal tamwa, yaitu iringi setiap keburukan dengan kebaikan, sudah saya jelaskan. Terakhir yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bayangkan kalau kita nih jadi orang ya, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Terus setiap keburukan kita ganti dengan kebaikan. Terus dengan manusia kita baik-baik. Allah karim. Nikmat hidup semacam itu ya. Dengan manusia kita menghargai. Dengan manusia kita tidak mau menyakiti.
tidak mau nyari-nyari kesalahan orang. Kalau kita salah kita minta maaf, walaupun kita tidak menyebutkan yang mana kesalahan kita. Kalau orang salah ya maafkan dia. Kita kalau dizolimin, kita tidak terlalu memikirkan pendapat orang tentang kita. Karena kenapa? Karena tidak bisa semua orang kita harapkan suka dengan kita. Rasulullah saja yang dia itu menjadi wasilah untuk turunnya wahyu kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja calon ahli surga, banyak yang benci sama dia. Kita bukan siapa-siapa, wajar orang banyak tak suka sama kita. Karena memang kita bukan siapa-siapa. Hargai orang, jangan meremehkan pelaku maksiat, karena bisa jadi dia jadi orang yang paling taat. Jangan terlalu berbangga diri kalau kita sekarang paling taat, karena iman itu kadang naik, kadang turun. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, entah saat iman kita turun, kita nggak tahu. Hargai orang lain, senangkan hati orang lain, jangan iri, jangan dengki, jangan hasut. Selesai kita dengan manusia, betapa bahagianya hidup kita. Karena kita stres, bukan karena urusan kita dengan Allah, tapi stres karena urusan kita dengan manusia. Kita terlalu banyak menyimpan harapan kepada manusia, agar orang semua suka sama kita. Nggak perlu. Agar semua orang percaya sama kita, enggak penting. Kita hanya butuh beberapa orang yang sayang dan percaya sama kita. Rasulullah itu cuma punya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikenal As-Siddiq? Karena orang yang paling percaya kepada Rasulullah, bahkan percaya kepada kemustahilan waktu melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang percaya itu cuma Abu Bakar. Cuma butuh Abu Bakar saja. Cuma butuh beberapa sahabat saja. Tidak perlu banyak orang. Nah, kalau kita disakiti jangan membalas. Kalau tidak berefek abaikan. Baca doa kalau kita disakiti. Allahumma firli walaha. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Orang yang menyakiti itu bukan orang jahat. Tapi orang yang menyakiti itu orang yang gak paham saja. Bisa jadi gak paham terhadap ilmu agama. Bisa jadi gak paham dengan kita. Sehingga dia salah paham. Kan gitu ya. Nah, pergauli manusia dengan cara yang baik. Nah, kalau kita bisa pergauli manusia dengan cara yang baik, berusaha semaksimal mungkin jangan menyakiti orang lain. Kita disakiti masih mending. Kalau kita disakiti, iman kita naik, pahala kita dapat, kita semakin dewasa. Tapi kalau kita disakiti, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita yang menyakiti, kita akan diminta pertanggungjawaban atas kata-kata dan lisan kita. Sama sering saya bilang, dizolimi nggak ada apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan zolimin orang. Dibenci nggak ada masalah. Yang penting jangan ngebenci orang. Pokoknya dalam kehidupan ini ada orang yang nekan kita, menghina kita, menggosipkan kita, memfitnah kita, menghujat kita. Sebisa mungkin biar mereka yang salah, kita jangan salah. Karena kita tidak diminta pertanggungjawaban tentang pendapat mereka kepada kita. Kita cuma diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Saya berdoa semoga saya dan kita semua menjadi hamba Allah yang betul-betul menjaga sikap, menjaga akhlak, untuk tidak menyinggung siapapun, untuk tidak menghakimi siapapun, dan fokus kepada tanggung jawab kita, biar Allah yang mengukurnya. Kalau kita hidup di kota nih, tersinggung-singgung sakit sikit itu biasa. Beda dengan orang di desa ya. Mau berkelahi berjalan kaki dulu nyari orang 2 kilo. Pas mau berkelahi, pas nyampe depan rumah sesanggup. Jadi marah kan? Nah, kalau kita di rumah dekat-dekat. Satu arisan kita ada masalah-masalah dikit. Satu majelis taklim masalah-masalah dikit. Ikhlaskan. Besarkan rasa cinta. Kecilkan perbedaan di antara kita. Insya Allah. Apa Bu? Boleh nggak kita itu punya teman and the gang, berkelompok-kelompok? Kelompok itu berarti kita dekat sama dia. Saya jelaskan pelan-pelan biar nggak ragu ya. Boleh nggak kita punya teman bergeng, berkelompok? Pertama, analisa motifnya. Kalau geng ini mengantarkan kepada kebaikan dan ibadah kepada Allah, boleh. Tapi tunggu dulu. Yang kedua, kalau geng ini menutup diri untuk berteman dengan orang lain, salah, walaupun niatnya baik. Oke? Jadi bergeng-geng tuh boleh aja, kelompok kan? Ada 2 syarat. Pertama, pastikan
Geng itu mengantarkan kita kepada ibadah, menghantarkan kita kepada kebaikan. Dan pastikan geng ini tidak eksklusif dan menganggap geng yang lainnya tidak bagus, atau menganggap orang lain tidak bagus, tidak bisa masuk ke kelompok kita. Ini adalah kita-kita aja, itu nggak boleh. Yang lebih nggak boleh lagi adalah menganggap gengnya adalah yang paling benar. Kelompok lain tak benar. Menganggap diri paling benar tak boleh. Karena kata Imam Syafi'i, aku benar ada kemungkinan salah, kamu salah ada kemungkinan benar. Jangan menghakimi siapapun ya, tidak boleh. Jadi geng itu kalau dia menghantarkan kepada kebaikan dan kemudian mengajak orang kepada kebaikan dan tidak tertutup, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tertutup, merasa geng dia paling oke, paling mantep, paling eksklusif, maka itu tidak boleh. Oke? Geng-geng tuh seumuran ibu-ibu masih ada pula. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Usia-usia 50-60 geng-geng pula. Wah, ketinggalan saya kemana aja selama ini ya? Oh gitu, geng makan bakso, nggak apa-apa lah, ya kan? Oke, geng makan bakso, geng apa gitu. Boleh, yang penting kan tidak menghambat orang untuk masuk ikutan kan. Oh, konco are. Itu teman dekat. Kalau geng itu biasanya definisinya dia hanya menganggap dia aja, nggak boleh ada orang lain yang dekat. Dan kalau dia nggak dekat dengan gengnya, dianggap berkhianat. Nah itu yang nggak boleh. Lu berkhianat lu. Kenapa? Karena kata Ustaz Danila, ayatul munafik as-salasa. Ciri orang munafik ada 3. Idza tumina khona, dipercaya berkhianat. Baru nggak datang dikit dibilang berkhianat. Nggak bisa. Itu toxic relationship, nggak boleh. Clear? Dah. Pulang kita lagi ya. 3 ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ganti keburukan dengan kebaikan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhalna al jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna